Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Nanti kesetiaan Bapak Yusman akan berdoa untuk sharing firman Tuhan malam ini. Bapak yang baik, sungguh Tuhan kami bersyukur pada malam hari ini. Kami Tuhan, Amin. pria-prianya Allah Tuhan yang dikasih oleh Allah, dapat berkumpul Tuhan, walaupun lewat Zoom Tuhan. Ya. Kami tahu ini semua karena sarana dan prasarana yang Tuhan berikan pada kami. Anugerah yang terbesar bagi kami Tuhan. Jika kami dapat menikmati firman Allah, menikmati persekutuan kami Tuhan, dengan luar biasa, tanpa dibatasi oleh ruang ibadah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kemurahan Tuhan pada malam hari ini, kami dapat berkumpul, dapat memuji, menyembah Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Allah. Mari Bapa, pimpin kami, urapi kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan ditaburkan untuk kami, bahkan bukan hanya mengerti Tuhan, tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang baik dan setia. Dan untuk Bapak Pendeta Ishak Tulus Tuhan, yang akan membagikan firman Tuhan pada malam hari ini, karena Tuhan pakai beliau Tuhan, urapi mulai ujung rambut sampai telapak kakinya Tuhan. Dan kiranya firman Allah yang disampaikan bukan berasal dari hikmat manusia, tetapi apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin disampaikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur Tuhan, bahwa ada Roh Kudus yang akan memimpin sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Allah, dalam nama Yesus Allah, dan selamat kami yang hidup, Allah sumber segala sumber berkat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, silakan dengan hormat Bapak Pendeta Ishak Tulus. Salam. Yang bisa mendengar suara saya boleh angkat jempolnya dan katakan haleluya. Oke. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini untuk saya berbagi firman, dan Pak Daniel terima kasih, Pak Andreas yang menghubungi saya juga terima kasih. Kita akan bicara tentang keputusan pria, man decision ya. Pria itu adalah pemimpin, dan ada 3 tanda seorang pemimpin. Yang pertama adalah memberi keputusan ya. Karena kalau Anda tidak memberi keputusan, itu pun sudah sebuah keputusan. Apple berkata begitu. Keputusannya adalah tidak memberi keputusan ya. Dan kalau Anda sebagai kepala rumah tangga tidak memberi keputusan keluarga, maka keluarga Anda akan berjalan putar-putar ya. Saya mendidik anak pria begini, anak pria saya. Anak pria saya itu usianya sekarang 30 tahun dan anaknya 2, laki dan perempuan.
Saya berkata begini kepada dia, lebih baik kamu salah ambil keputusan daripada tidak ada keputusan. Karena salah ambil keputusan masih bisa diulangi, masih bisa dibetulin ya. Karena keputusanmu yang salah, kamu nabrak tembok, babak belur, tapi pindah ke ruang sebelah, daripada kamu diam di zona nyaman. Karena diam di zona nyaman pasti mati lama-lama. Ya, seorang pemimpin, pria adalah seorang pemimpin, tandanya ada 3, pemimpin itu memberi keputusan, lalu kemudian memberi arah, lalu kemudian memberi rasa aman. Ya, rasa amannya itu sampai kepada istri anak-anak tidak punya rasa khawatir. Kenapa? Karena pria yang memimpin dia adalah pria pekerja keras dan mampu menghidupi istri dan anak-anak. Kira-kira begitu ya. Nah, malam hari ini kita akan bicara khusus tentang keputusan kita, keputusan seorang pria. Mari kita berangkat dari Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34, ayat itu berkata begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya tertarik kepada kalimat terakhir dari 2 ayat ini, yaitu ayat itu berkata begini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Paulus juga mengajarkan begini, hiduplah dari hari ke hari. Soleman berkata, hidup itu harus demi hari ke hari, tidak bisa lompat seperti kanguru ya. Kita menghidupi hidup kita itu setiap hari. Usahakan setiap hari itu adalah hari yang berkualitas. Hari di mana kita mengambil keputusan yang luar biasa. Kira-kira begitu, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ya. Saya baru mau ngomong sama Pak Daniel dan teman-teman lain ya. Hari ini sebenarnya mama saya itu dipanggil Tuhan dan saya masih berduka sebenarnya ya. Tapi saya memutuskan untuk berada di tengah-tengah Anda karena saya tahu kalau saya bersama komunitas maka saya akan diberi kekuatan baru ya. Saya berada di Banyuwangi sekarang ini di Jawa Timur sudah hampir 10 hari. Saya nemenin mama saya sakit itu dia stroke sudah hampir 2 tahun dan saya kalau ada waktu luang khususnya pandemi ini banyak waktu luang saya pulang saya rawat mama saya dan istri saya sudah 2 tahun lalu dipanggil Tuhan ya. Jadi saya hari ini kehilangan 2 wanita hebat dalam hidup saya dan yang sangat berpengaruh dalam hidup saya dua-duanya sudah hilang ya. Mama saya ini adalah wanita hebat, pekerja keras, dan dia adalah seorang ibu yang tangguh, tidak pernah putus asa. Satu kalimat penting dia mengajarkan kepada saya, jadi orang harus jujur. Apapun resikonya harus jujur. Itu prinsip yang dia tanamkan kepada saya. Ya. Tadi malam sekitar jam 9.30 malam, mama saya dipanggil Tuhan. Kemarin saya sempat sempat ngobrol sama dia, walaupun dia nggak bisa bicara lagi, tapi masih punya respon, kupingnya masih mendengar dengan baik. Ya, terus saya sudah beberapa kali juga mandiin, rawat dia. Ya, saya rasa puas gitu apa yang saya lakukan karena saya itu bentuk bakti saya kepada dia, cinta saya kepada dia. Lalu saya nungguin dia semalam suntuk sampai pagi dan tadi pagi Pak Kepala Desa memerintahkan, Pak Lurah memerintahkan supaya hari ini dimakamkan saja karena situasi ya. Mama saya nggak kena COVID ya, dia memang stroke dan nggak bermasalah dengan COVID. Tapi intinya saya mengambil keputusan hari ini untuk berada di tengah-tengah para pria, karena saya tahu kalau pria itu berkomunitas itu sama dengan anggota tubuh nyambung kepada anggota tubuh yang lain dan pasti akan bangkit ya. Kita nggak boleh pisah itu. Nah, Alkitab mencatat begini, kita kembali kepada firman Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya akan bicara tentang begini. Setiap hari kita itu harus mengambil keputusan yang terbaik. Saya beberapa bulan lalu
belajar bersama teman-teman kepada Pak Yakub, dan saya kaget Pak Yakub mengajarkan begini, seorang pria itu harus berani satu hari ambil keputusan 500 keputusan. Saya sampai sekarang yakini masih pusing ya, masih belum bisa nangkep seorang pria itu satu hari harus berani mengambil keputusan 500 keputusan. 500 keputusan itu terdiri dari 3 macam keputusan. Yang pertama adalah keputusan strategis, ya, 50 keputusan sampai 100 keputusan, dan ini adalah keputusan yang berisiko tinggi, ya. Lalu kemudian yang kedua, 200 keputusan, ya, 200 keputusan teknis, ya. Ini risikonya medium, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah keputusan praktis, 200 keputusan, ya. Ini keputusan yang tidak ada risikonya, ya. Nah, tapi saya tertarik begini, saya tertarik dengan 3 macam keputusan ini, seorang pria harus melakukan ini, ya. Yang pertama adalah keputusan strategis. Keputusan strategis ini tersulit, tapi pria harus ambil, dan ini berisiko besar. Risikonya besar sekali. Contoh begini, ya. Anak saya yang pertama itu namanya Theo, itu anaknya 2 karena begini. Istrinya itu sudah punya anak sebelum nikah sama anak saya, ya. Pada waktu dia mengutarakan bahwa dia jatuh cinta sama seorang wanita yang sudah punya anak, dan sekarang kelas 1, ya, kelas 1 SD, kelas 2, ya. Dia mau ambil wanita itu. Saya jujur pertama ya kok begini gitu, ya, tapi istri saya luar biasa, dan istri saya bisa mengkomunikasikan dengan baik. Tapi yang saya mau sampaikan begini, seorang pria lajang menikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak, ini bukan janda, ya, tapi salah bergaul akhirnya punya anak, dan tapi nggak pernah nikah gitu. Nah, saya menemukan beberapa orang lakukan ini, seorang bapak, ya, anaknya hamil lalu kemudian nggak dinikahkan karena melihat prianya itu nggak siap. Karena nikah itu memang bukan untuk menyelesaikan karena hamil, ya. Tapi puji Tuhan, keputusan yang sangat berisiko ini akhirnya membawa anak saya memang berpikir keras, dan keputusan ini dia bertanggung jawab, dan sekarang ini baik sekali, ya. Saya malah dalam hati saya begini, untung saya dapat mantu seperti dia ini, ya. Ternyata dia wanita yang baik sekali walaupun pernah salah bergaul, dan kemudian anak saya sekarang membangun rumah tangga yang cukup bagus, cukup melayani Tuhan bersama-sama juga luar biasa, ya. Terus keputusan beresiko itu masih banyak sekali, ya. Keputusan strategis itu, ya, masih banyak sekali. Saya punya anak mentor, sekali waktu dia usaha dia jual HP, terus pokoknya elektronik, ya, laptop dan sejenisnya itu mulai kolaps, ya. Tapi kemudian dia ambil keputusan ingin berusaha usaha bentuk lain, ya. Kalau Anda ke Kota Malang, Anda ketemu yang namanya Bolu Kukus Tugu Malang. Nah, itu pemiliknya itu, ya. Tapi sebelum dia ambil keputusan beralih usaha ini, waduh, itu observasinya cukup panjang, buang-buang uang dan nggak langsung jadi, ya. Tapi hari ini luar biasa, dia bisa memimpin kurang lebih 350 karyawan, dan pada saat pandemi mulai diberlakukan, saya tanya berapa persen kamu turun penghasilannya? Sampai 70%. Tapi hari ini sudah mulai naik, dan luar biasa. Dan saya tanya, kamu mengurangi karyawan? Enggak, Bapak. Saya ambil keputusan tidak mengurangi karyawan. Yang penting mereka mengerti kerjasama dengan saya, ya. Nah, ini situasi sekarang ini, Bapak-bapak, mengambil keputusan sulit sekali, ya. Saya punya teman Pak Yakub Esra, Anda pasti kenal beliau. Beliau juga mengatakan, seandainya saya tidak berpikir tentang karyawan, saya pasti sudah tutup ini perusahaan, ya. Saya akan tutup saja. Tapi karena saya memikirkan hidup mereka, maka saya memutuskan untuk tidak menutup, ya, tapi dikomunikasikan dengan baik supaya ada kerjasama yang baik, kira-kira begitu. Nah, sekarang itu yang jadi persoalan begini, ada 3 macam keputusan, ya, strategis, terus teknis, kemudian praktis, ya. Nah, bagaimana sih seharusnya seorang pria mengambil keputusan? Ini yang kita mau belajar, ya, supaya keputusan kita tidak salah, tapi keputusan kita benar, ya. Bagaimana sih seharusnya seorang pria mengambil keputusan?
ada dua hal penting bagi pria ketika harus mengambil keputusan. Yang pertama adalah begini ya, harus memakai yang namanya prioritas, harus pakai prioritas ya. Pria itu kalau ambil keputusan harus dengan prioritas. Kenapa? Karena kalau Anda tidak hidup dengan prioritas, Anda akan banyak masalah, bahkan hidup dalam tekanan. Karena apa? Kalau tidak ada prioritas, pasti seringkali yang penting yang mana, yang nggak penting yang mana, Anda tidak tahu. Ya, bagaimana caranya mengambil keputusan dengan prioritas? Saya mau kasih contoh saja, Yesus ya ketika mengambil keputusan. Ini berita baik buat bapak-bapak, para pria yang sulit ambil keputusan, yang mana yang harus diambil begitu dan sulit. Kita belajar dari role model kita adalah Yesus ya. Yesus ketika ada satu rombongan orang datang kepada dia dan ngomong begini, Tuhan, Yairus kepala rumah ibadat minta tolong supaya Tuhan datang ke sana dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit dan sudah mau mati ya. Nah, Yesus datang bersama murid-muridnya. Tapi kemudian Bapak-bapak, di perjalanan Yesus ketemu dengan seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Lalu kemudian Yesus berurusan dengan perempuan ini sampai kemudian sembuh. Lalu perempuan ini sembuh, kemudian ada lagi utusan dari rumah Yairus dan berkata begini, Tuhan, nggak usah ke rumah Yairus lagi. Karena kenapa? Karena anak itu sudah mati. Tapi Yesus tetap datang ke rumah Yairus dan dia berkata kepada anak yang sudah mati itu, talitakum ya. Lalu kemudian anak itu bangkit. Nah, saya menemukan begini, bapak-bapak, para pria, cara mengambil keputusan, prioritas mengambil keputusan itu, yang pertama adalah ambil yang di depan mata ya. Yang sudah di depan mata ini jangan ditinggalkan, cepat ambil. Kenapa? Ini momen ya. Jangan sampai Anda kehilangan momen, dan banyak pria kehilangan momen. Kenapa? Karena tidak memperdulikan yang di depan mata, malah pikirannya yang kemana-mana, yang di depan mata ini. Yesus begitu ya. Anak Yairus masih jauh, tapi yang di depan mata adalah perempuan pendarahan yang 12 tahun lamanya itu. Kalau ini nggak segera diselesaikan, ini bisa mati juga. Walaupun di sana sudah mau mati, tapi yang di depan mata ini harus diselesaikan. Ya. Jadi para pria, kalau sekarang ini Anda sulit ambil keputusan, maka cara mengambil prioritas yang pertama adalah yang di depan mata. Segera ambil, segera selesaikan, segera kerjakan, dan jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kalau Anda tunda, Anda bisa kehilangan momen. Ya, ingat, momen itu lewat hanya satu kali. Ya, kesempatan itu lewat hanya satu kali. Setelah itu pasti beda. Ya, yang setuju katakan amin dan boleh angkat jempolnya. Ya, yang di depan mata segera selesaikan. Ya. Yang kedua, cara memilih prioritas ya. Yang kedua adalah ambil yang terpenting dari semua yang penting. Nah, ini seringkali pria nggak tahu semuanya di mata pria penting ya. Akhirnya nggak bisa memilih mana yang terpenting. Pasti ada yang terpenting ya. Mari kita buat perbandingan begini. Anak Yairus sudah mau mati, berarti penting ya kan? Harus segera ditolong. Tapi perempuan pendarahan ini sudah 12 tahun, juga penting. Kalau begitu menimbangnya penting mana antara perempuan pendarahan sama anak Yairus? Satu sudah 12 tahun, satu sudah mau mati. Nah, kenapa Yesus pilih perempuan yang pendarahan? Kenapa? Karena gini, Bapak-bapak ya. Tradisi orang Yahudi itu begini, kalau lagi mens, perempuan yang sedang menstruasi itu tidak boleh menghadap Tuhan. Artinya nggak boleh ibadah. Berarti perempuan ini sudah 12 tahun putus hubungan dengan Tuhan. Nggak boleh menghadap Tuhan. Kenapa? Najis di hadapan Tuhan. Makanya ini dipilih dulu. Kenapa? Supaya hubungannya dengan Tuhan bisa segera nyambung. Kenapa? Kalau hubungannya nggak nyambung, mati, masuk neraka. Tapi kalau anak Yairus, kan dia anak kepala rumah ibadah, pasti setiap hari bergaul dengan Tuhan. Kalau mati pun pasti masuk surga. Jadi ini terpentingnya. Jadi yang kedua, prioritas mengambil keputusan adalah ambil yang terpenting
dari semua yang penting. Ya, itu prioritas ya. Yang kedua, yang ketiga cara ambil prioritas itu begini ya. Pilih yang resikonya, yang untungnya lebih besar dibanding resikonya. Saya ulangi sekali lagi. Pilih yang untungnya lebih besar dibanding resikonya. Nah, sekarang mari kita bahas perempuan pendarahan 12 tahun dengan anak Yairus yang mau mati tadi. Dua-duanya penting, tapi Yesus pilih perempuan pendarahan. Kenapa? Kita ambil sisi untung dan ruginya, ya, untung dan resikonya. Resikonya begini, untungnya begini. Untungnya kalau Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan ini, ribuan orang yang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya. Tapi kalau tidak disembuhkan, ribuan orang juga akan ragu kepada Yesus, akan dirugikan dengan pekerjaan ini, ya. Lalu anak Yairus, untungnya kalau dia disembuhkan, yang melihat hanya orang seisi rumah Yairus, ya, dan sekitarnya yang melayat pada waktu itu, ya. Tapi kalau tidak disembuhkan pun, yang marah adalah seisi rumah Yairus juga. Jadi untuk pilih prioritas, ada 3 hal penting untuk menimbang. Yang pertama, yang di depan mata, segera ambil. Yang kedua, pilih yang terpenting dari semua yang penting. Yang ketiga, ya, pilih yang risikonya, yang untungnya lebih besar dari risikonya. Begitu cara memilihnya, ya. Itu. Lalu kemudian yang kedua, ya, ada 2 hal penting pria untuk mengambil keputusan. Yang pertama dengan prioritas, yang kedua harus dengan hikmat Tuhan. Mari kita lihat Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 18. Mengambil keputusan itu harus dengan hikmat Tuhan. Ya. Oke, ayat itu berkata begini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17, ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji Tuhan. Hikmat Tuhan. Di dalam dunia ini hanya ada 2 hikmat dan pria harus memilih. Mengambil keputusannya pakai hikmat dunia apa pakai hikmat Tuhan. Saya mau simpel saja yang bagian 2 ini. Kalau kita memutuskan sebuah keputusan pakai hikmat Tuhan, tandanya ada 3. Yang pertama, Tuhan pasti dipermuliakan, ya. Pertama, kerajaan Allah pasti dihadirkan. Fokusnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus tanda yang kedua, orang lain tidak dijadikan korban. Ya. Yang ketiga, orang lain justru diberkati. Sebaliknya begitu. Kalau kita ambil keputusan pakai hikmat dunia, pakai nafsu sendiri, pakai hikmat sendiri, maka yang pertama Tuhan pasti dipermalukan, Tuhan tidak dipermuliakan, dan orang lain pasti dirugikan, menjadi korban, dan bahkan bukan sampai situ, istri pun bisa jadi korban. Makanya kalau ambil keputusan, ingat baik-baik, saya punya mentor mengatakan begini, ya, significant others itu adalah orang terdekat kita adalah istri. Jadi hikmat Tuhan, suara Tuhan itu kadang-kadang datangnya dari situ. Saya mengatakan begini kepada para pria, saya sudah 2 tahun hidup tanpa istri, dan saya berani berkata begini, hidup dengan istri itu sulit, ya, tapi hidup tanpa istri jauh lebih sulit, ya. Bahkan anak saya berkata begini, Papa sekarang ini kayak kehilangan ketajaman loh. Karena apa?
ketajaman itu ada di istri saya. Istri saya itu orangnya tajam luar biasa ya. Sekali waktu saya mau melayani ke Nias, ya tiba-tiba istri saya ngomong begini, Pak, kayaknya kamu nggak usahlah ke Nias, ditunda aja tahun depan. Loh, ini mama yang bikin jadwal, kenapa kok dibatalin? Nggak apa-apa, nanti mama yang telepon mereka ya. Oke, ya nggak apa-apa. Betul Pak, tahun 2004 itu gempa bumi tsunami, ya hotel yang saya sudah booking untuk acara dan nginep, ya itu rata dengan tanah. Ketika istri saya melihat di siaran televisi, dia berkata begini, untung papa dengar mama. Kalau enggak, mama sudah jadi janda. Ya. Tapi ternyata dia yang duluan. Ya. Nah, bapak-bapak, kalau mau ambil keputusan, jangan lupa ya bahwa istrimu itu ditaruh Tuhan untuk menolong Anda di saat-saat tertentu supaya keputusanmu benar. Supaya keputusanmu tidak meleset. Kenapa? Karena kepekaan istri itu jauh lebih peka dibanding pria, ya, punya intuisi tajam, ya, jangan diremehkan. Walaupun bicaranya nggak sehebat Anda, nggak sepinter Anda, analisanya juga nggak sepinter Anda. Tapi ingat baik-baik, guru kita Pak Edilio pernah berkata begini, istri yang hidup dalam kebenaran, catatannya istri yang hidup dalam kebenaran ya, nggak sembarangan istri. Istri yang hidup dalam kebenaran 50% suaranya adalah pesan dari Tuhan. Makanya sebodoh apapun menurut Anda, kalau istrimu bicara hati-hati, mesti ditangkap dan jangan-jangan ada pesan Tuhan lewat situ, ada hikmat Tuhan yang disampaikan lewat istrimu ya. Saya banyak sekali ditolong istri saya ya, tapi saya jujur sampai sekarang ini masih mengalami beberapa kesulitan ya, karena tidak ada istri itu ya, dan ternyata lebih sulit ya. Makanya ketika saya mau menikahkan anak saya pun, saya tanya sama mereka berdua, Theo sama istrinya itu Amel ya. Ketika mau nikah, saya tanya dulu begini, Theo sama Amel, berapa lama kamu pacaran? 3 tahun, Papa. Oke. Saya tanya begini, sudah lama juga ya. Amel, kamu sudah tahu 3 tahun pacaran sama Theo? Kira-kira berapa persen kamu berhasil memahami Theo? Nah, wanita itu langsung cerita, kalau wanita ya, Papa, Theo itu kalau lagi baik-baik begini, kalau lagi marah begini, kalau lagi manja begini, kalau lagi nggak punya duit begini, kalau dalam persoalan, pokoknya cerita ya, dalam hatiku ya, aku lebih tahu dari kamu, aku papanya ya. Lalu saya tanya berikutnya, nah sekarang kamu sudah tahu Theo seperti itu dan kamu mau nikah sama dia. Kamu bersedia nggak memahami dia yang seperti itu dan seumur hidup? Oh ya Pak, saya mau berjuang. Nah, itu. Lalu saya tanya anak saya begini, Theo, kamu sudah 3 tahun pacaran sama Amel, berapa persen kamu memahami dia? Kalau pria nggak mau bertele-tele, singkat, padat, bahkan kayak nggak dipikir ya, langsung nyeplos saja ya. Dan dia berkata begini, hampir 85%, Pak. Hampir 85%. Saya kaget ya. Papa ini nikah sama mama 28 tahun waktu itu, waktu mau mantu ini ya. Tapi jujur sama kamu, sampai hari ini, Papa itu berhasil memahami mama. Kisaran 65%, itu pun masih naik turun. Loh, kok bisa Pak? Makanya Papa heran, kok kamu bisa 85? Aku ini papamu loh ya. Saya terus, kan dia belum nikah waktu itu, saya ngomong, memahami mama itu nggak gampang loh, tidur berdua aja, Papa suka terang, dia suka gelap, dan nggak mungkin tidur berdua terang, gelap, nggak tidur. Ya. Nah itu sebabnya menikah itu juga perlu hikmat itu tadi. Ya. Tapi puji Tuhan, anak saya ini mepet saya terus ya, mau belajar terus sama saya dan menghadapi istri. Tapi sekali waktu mereka liburan ke saya lupa, ke Bangkok ya. Tiba-tiba dia ngomong begini, Pak, tolong beliin tiket, Pak. Saya jawab, loh kenapa? Mau pulang aku? Kamu berantem ya. Saya bilang, kamu selesaikan dulu. Papa nggak akan belikan tiket kalau kamu cuma ngambek. Kamu harus sesuai jadwal kamu, berangkat bareng, pulang bareng. Nah, saya mau kasih tahu para pria, menghadapi istri itu juga perlu hikmat. Menghadapi semuanya perlu hikmat, tapi paling susah memang dalam rumah tangga. Bahkan
Sekarang ini musim pandemi ini ada sebuah survei menyatakan kekerasan dalam rumah tangga meningkat ya. Kenapa? Mungkin karena selama ini kan suami bekerja, istri di rumah, sore baru ketemu. Atau istri yang bekerja, suami di rumah, sore baru ketemu. Atau dua-duanya kerja, sore baru ketemu. Nah sekarang satu hari 24 jam bersama-sama, rupanya nggak mudah bersama istri terus-menerus ya. Nah, kalau sama istri orang gampang bro ya, tapi sama istri sendiri itu nggak mudah ya. Tapi hari ini kita butuh hikmat Tuhan supaya kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan baik. Jadi dua hal penting bagi pria untuk mengambil keputusan. Yang pertama, pakai prioritas supaya keputusannya efektif ya. Yang kedua, pakai hikmat supaya apa? Tuhan dipermuliakan, orang lain diberkati, orang lain ikut merasakannya. Kira-kira begitu ya. Ayo kita tundukkan kepala sebentar, kita merenung sejenak, lalu setelah ini kita ngobrol bersama-sama. Kita tundukkan kepala sejenak dan saya merasa ada beberapa pria yang sulit ambil keputusan. Kalau itu Anda boleh letakkan tangan Anda dua-duanya di atas dada. Mari kita berdoa bersama-sama. Khusus bagi Anda yang sulit ambil keputusan. Lalu satu lagi, ada pria kalau ambil keputusan nggak pernah berunding sama istri. Dan ingat ya, istrimu itu adalah salah satu cara Tuhan memberikan hikmat kepada Anda. Tuhan terima kasih, kau lihat para pria yang sekarang meletakkan dua tangannya di atas dada mereka. Mereka sulit ambil keputusan. Tapi mereka harus ambil keputusan karena hidup ini harus dibangun di atas keputusan. Tuhan tolong setiap anak-anakmu, para pria yang sulit ambil keputusan. Hari ini aku doakan di dalam nama Yesus, berikan keberanian untuk melangkah ambil keputusan, supaya hidup mereka semakin hari semakin kuat di dalam menjalankan hidup mereka sebagai pria, sebagai pemimpin dalam keluarga, bahkan sebagai pria yang memimpin apapun di luar rumah tangga. Terima kasih Bapak. Berikan kepada mereka hikmat yang bertambah-tambah dan berikan urapan yang selalu diperbaharui supaya setiap pria yang tergabung di dalam Zoom ini mereka menjadi pria yang mampu mengambil keputusan dengan tepat dan dilakukan dengan penuh kesemangatan yang dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, supaya setiap tindakan sesuai dengan keputusan dan diberkati dengan luar biasa. Karena kami tahu keputusan tanpa tindakan itu pun sia-sia. Itu sebabnya biarlah para pria ini hidup setiap hari dengan keputusan dan melakukan dengan penuh tanggung jawab setiap yang diputuskannya. Terima kasih Bapa, segala puji bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada host. Silakan, mari kita ngobrol bersama-sama. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ishak. Ini satu pembelajaran yang luar biasa buat kita untuk kita bisa membuat satu keputusan yang paling tepat sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan seperti yang tadi sudah dipaparkan juga, buat teman-teman yang ingin bertanya atau ingin sharing hari ini, silakan bisa dipersiapkan diri, bisa lewat kolom chatting yang ada, atau nanti bisa langsung komunikasi langsung juga. Sambil menunggu sejenak, kita akan mendengarkan pujian sampai akhir hidupku. Ini juga satu keputusan kita dalam mengiring Tuhan. Siapapun engkau tahu ceritaku
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Yeah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Kau lebih dahulu setia padaku, Tuhan. Engkau yang menginspirasi untukku tetap setia, berjalan dalam panggilanmu, berjalan dalam tujuanmu, berjalan di dalam terangmu. Yeah. Kini Ya, kita
puji-pujian yang kita dengarkan barusan. Sebelumnya Pak Ishak Tulus, kita semua turut berbela-sungkawa buat dipanggil pulangnya Mama tercinta. Rest in peace, sampai ketemu di rumah Bapa di surga. Amin. Terima kasih semuanya. Oke, silakan. Mbak, ada teman-teman yang mau bertanya, mau langsung boleh. Di kolom chat kayaknya belum ada pertanyaan. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi, sharing. Oke, Pak Ishak bisa dibuka. Pak, tadi Ya. kita udah dengerin tentang mengambil keputusan ya Pak ya. Ya. Tadi saya catat ada keputusan strategis, teknis, dan praktis. Tapi ada dua hal yang penting dalam mengambil keputusan, yaitu skala prioritas, dan yang kedua itu hikmat Tuhan ya Pak ya. Ya. Nah ini mungkin yang terkadang rumit Pak, agak sulit juga membuat keputusan, apalagi yang ini berkaitan dengan hal-hal yang strategis seperti tadi, apalagi kalau kita dipercayakan sebagai pimpinan Pak ya. Tadi mungkin contoh Bapak tentang Tuhan Yesus, tentang wanita yang pendarahan, kemudian dia juga harus menolong anak perempuan Yairus ya Pak ya. Ya. Nah, kapasitas Tuhan Yesus kan pasti memang mumpuni untuk hal itu ya Pak ya. Nah, untuk kapasitas kita ini gimana nih Pak? Kadang-kadang kita ngukur-ngukur, aduh kapasitas saya cukup nggak buat bantu gitu Pak. Ya. Terus yang ditanyakan apa ini? Ketika kita mau menolong orang, kita mau bantu dengan permasalahan. Nah, kita mungkin mengukur juga kapasitas kita ya Pak ya. Kira-kira kita bisa bantu atau nanti kita bantu malah kita jadi beban gitu Pak. Tapi tetap ya, maksudnya begini. Keputusan yang diambil dengan prioritas pasti tidak akan merugikan kita, juga tidak akan merugikan orang lain. Tapi satu hal begini, jangan juga pernah takut salah mengambil keputusan. Jangan pernah juga. Nah itu, kita mesti jujur loh. Kalau kita ternyata salah ambil keputusan, ya kita berani mengakui salah. Dan kemudian mulai diperbaiki lagi dan dipelajari lagi sampai kemudian jadi tepat. Sampai berapa kali? Nah itu nggak bisa diprediksi berapa kali. Makanya kita butuh juga orang yang bisa mendampingi kita. Kita ajak berunding, kita mintain pendapat juga. Saya rasa itu perlu. Dan saya sih, kalau saya dari dulu, keputusan saya itu selalu saya sepakat dengan istri. Kalau saya nggak sepakat, saya pasti akan memikir berkali-kali, bahkan berdoa ya, sampai memilih kira-kira mau ngikutin yang mana. Kan ada kalanya kita sampai di titik itu juga nggak sepakat sama istri. Dan saya tetap punya prinsip bahwa istri itu dipakai Tuhan untuk menolong saya, karena dia yang taruh di samping saya itu adalah Tuhan gitu. Apalagi saya hamba Tuhan ya, keputusan saya kan seringkali banyak kaitannya dengan pelayanan. Beda dengan Anda yang di perusahaan, nah itu. Tapi tetap percayalah, istri itu pasti dipakai Tuhan. Gitu. Nah, gitu, Pak, kalau ngomong sepakat dengan istri itu Pak, itu untuk semua hal atau kita bagi-bagi tugas juga Pak? Kalau saya sendiri sih semua hal. Bahkan saya memutuskan, hidup saya sama istri itu hidup yang benar-benar tanpa ada rahasia juga. Tidak ada yang disembunyikan. Kan gini, ada juga pria yang berpandangan begini, nanti kalau saya kasih tahu istriku yang ini, nanti malah jadi bebannya dia. Kasihan dia tertekan gitu. Dan kalau itu dasarnya, saya rasa keliru. Kenapa? Karena justru
kalau selama ini Anda menganggap kalau berunding sama istri, melibatkan istri, terus dia kayak ada rasa beban berat gitu, justru itu waktunya Anda melatih dia untuk menjadi wanita yang kuat. Saya dulu juga berpikir begitu. Saya itu gini loh, saya punya istri itu nggak bisa khotbah ya, terus kemudian saya ngajarinya juga sulit. Jadi saya dulu punya prinsip begini, udahlah saya tangani sendiri kalau masalah khotbah, dia nggak usah ikut khotbah gitu. Nah akhirnya istriku juga mengurung diri begini, mengkotakkan diri, udahlah aku WL aja nggak usah khotbah gitu. Tapi setelah saya ubah pandangan, istriku pasti bisa, kalau diajar nggak tahu sampai berapa lama, pasti bisa, akhirnya saya lakukan, dan hasilnya memang bisa. Dan hampir kemana saya pergi, dia juga pergi. Kemana saya masuk di satu area, dia masuk situ juga. Artinya jangan dianggap bahwa istri kita itu nanti stres dan terbeban, tambah begitu kalau kita libatkan, bukan. Justru Anda harus melatih itu. Gitu bro. Oke, makasih Pak Ishak. Silakan ada teman-teman yang lain yang mau sharing atau berbagi atau bertanya, silakan. Mumpung ada kesempatan. Ya Pak Ishak. Ya Pak Daniel. Ya, terima kasih buat luar biasa firman Tuhan yang sudah memberkati, memberikan inspirasi buat kita semua. Dan turut berbela-sungkawa Pak Ishak untuk dipanggil pulang Ibu. Terima kasih Pak. Ya, saya tadi tertarik dengan satu statement Pak Ishak bahwa jangan meskipun salah dalam mengambil keputusan, meskipun itu salah dalam mengambil keputusan, tapi lebih baik daripada tidak mengambil keputusan. Itu kan Pak? Ya. Dan saya berpikir begini, keputusan itu kan seperti tabur tuai. Ya, apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan keputusan yang salah itu pasti akan menuai sesuatu akibatnya. Dan kalau keputusan itu salah dan berakibat fatal, itu bagaimana Pak? Misal ya keputusan salah dalam mengambil satu untuk pasangan hidup kalau yang belum married, atau mengambil keputusan tentang panggilan mungkin ya. Dan itu kan perlu konfirmasi Pak. Iya. Namun keputusan kalau kita lakukan yang salah, tapi kan tadi dikatakan ya jangan takut untuk mengambil keputusan meskipun itu salah. Akibatnya itu yang tentunya akan kita terima Pak Ishak. Nah itu bagaimana tuh Pak? Ya, selalu ada prinsip begini ya Pak Daniel. Starting well, processing well, finishing well. Semua yang dimulai dengan benar akan mengalami proses dengan benar, dilakukan dengan benar begitu. Hasil akhirnya pasti benar juga. Tapi itu yang level bagus ya, itu yang bagus sekali. Tapi ada juga begini. Ini kalau masalah milih jodoh ya, milih pasangan ini bagi yang belum ini. Ini memang sulit ya, tapi saya pernah belajar dari anak muda justru begini. Kalau kamu memulai pernikahan dengan salah, itu pasti berjalan akan salah juga, terus melahirkan banyak kesalahan, ujungnya salah juga. Tapi ternyata pandangan ini bisa di-counter dengan begini Pak. Kamu misalnya memulai dengan nikah itu memulai dengan salah. Asal kamu melakukannya dengan benar, ujungnya benar juga. Nah ini saya buktikan kalau yang ini ya, karena saya di camp-camp juga cerita belak-belakan ya. Saya itu mulai nikah itu salah Pak, karena MBA ya. Pendeta tapi MBA ya, tapi saya rasa yang begini banyak juga, cuman bedanya saya ngaku yang lain enggak ya. Memang babak belur Pak hasilnya ya. Itu 3 tahun bahagia, 12 tahun babak belur saya. Tapi jujur ketika saya ketemu camp pria, saya mulai perbaiki cara memperlakukannya Pak. Mengelolanya dibetulin. Nah sampai endingnya juga betul. Dan kemudian turun ke anak-anak saya, betul juga Pak. Bahkan anak saya itu pernah membuat pernyataan begini, Pak, aku kagum dengan caranya Papa mencintai Mama, dan aku mau belajar. Itu sampai hari ini Pak, sering mepet saya itu karena pengen dapat tip-tip bagaimana sih caranya ngatasin istri yang begini gitu. Terus mantu saya sebelum diberkati, dia ngomong, Pak,
aku mau belajar dari papa caranya mencintai istri. Dan kemudian Pak, anak wanita saya ini pas hamil itu banyak persoalan. Maksudnya kayak nggak normal gitu, nyusahin, terus kadang moodnya itu aneh-aneh. Nah, saya ngomong sama mantu saya, kamu pernah belajar ngomong sama papa, kamu mau belajar dari papa caranya mencintai istri. Dan papa itu ngerawat mama itu cukup lama ya. Istri saya itu kena hipertiroid Pak, sakit ya. Jadi hipertiroid itu ya moodnya nggak jelas, terus mudah tersinggung, peka sekali, reaktif gitu. Tapi saya bisa melakukan dengan baik Pak. Jadi intinya kalau ambil keputusan salah nikah, maksudnya memulainya salah, itu bisa diperbaiki cara melakukannya Pak. Ujungnya pasti benar. Dan saya rasa bidang lain juga begitu Pak. Kalau Anda merasa begitu ambil keputusan, terus melakukannya, tiba-tiba kok rasanya salah keputusan, coba terus saja dilakukan dengan cara proses yang baik, yang benar, dilakukan dengan benar. Tapi kalau ternyata hasilnya diulang-ulang tetap nggak benar, ya Anda harus mengambil keputusan yang lain. Saya rasa begitu Pak Daniel. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa. Sama-sama. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau sharing lagi atau mau bertanya? Pak Yusman mungkin mau bertanya? Ayo, jangan malu-malu, silakan ada lagi. Iya Pak, salam Pak, saya mau tanya Pak, saya Hendrawan Pak. Ya Pak Hendrawan. Selamat Ya. Pak. Ya Pak, pertama saya mengucapkan ikut berbelasungkawa Pak atas dipanggil pulangnya Ibu tercinta dari Bapak Ishak. Terima kasih. Ya Pak, kembali kepada masalah yang tadi, berarti seolah-olah setiap keputusan itu setiap kita mengambil keputusan sepertinya coba-coba gitu ya Pak ya. Memang kita sudah mengikuti misalnya dengan kita minta pimpinan Tuhan, dengan memprioritaskan apa yang tadi Bapak sampaikan, tapi kesannya kalau kita salah lagi, tapi coba lagi, jadi seolah kesannya itu kita coba-coba terus gitu ya Pak ya. Oke Pak, sudah Pak? Ya, sudah Pak. Bukan begitu Pak. Maksudnya begini, tidak setiap keputusan selalu tepat. Dan kalau ternyata memang tidak tepat Pak, cara melakukannya coba. Kita kan belum tahu ini yang ternyata nggak tepat itu kan kita belum terasa ini tepat atau enggak sebelum dilakukan. Nah, melakukannya itu coba semakin diperbaiki, tapi kalau ternyata salah juga, ya berarti untuk apa kita melakukan hal yang tidak efektif Pak? Kita mesti putar haluan untuk yang ini gitu Pak. Gitu Pak Hendrawan. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak Ishak, mungkin maksud Pak Ishak tadi kan sesuai dengan ilustrasinya tadi kan tentang pernikahan ya, nggak boleh diceraikan Pak ya. Ini tuh harus coba terus sampai finishing well Pak ya. Kalau case lain mungkin boleh flashback kan Pak ya, mengevaluasi diri gitu. Ya, seperti itu tadi kan berdasarkan pertanyaannya Pak Daniel ya. Contoh mengambil keputusan yang ambil keputusan nikah, yang belum nikah gitu kan, yang masih bujang gitu. Memang ada begitu sih sebenarnya. Orang kalau sudah nikah, lalu kemudian merasa salah jodoh, itu juga salah sebenarnya. Sudah diputuskan kok. Ini kan kalau nikah, ini kan keputusan satu kali seumur hidup gitu. Jadi kalau sudah diambil keputusan, ya berarti dia harus konsekuensinya bertanggung jawab menjalankan ini seumur hidup. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali yang diperbaiki itu adalah cara memperlakukannya, cara menjalaninya harus disesuaikan dengan firman Tuhan gitu. Keputusan yang salah dalam menikah itu kan kekudusan yang dilanggar itu kan salah sebenarnya kan. Terus kemudian nikah gak dipersiapkan gitu. Itu semua cara yang salah sebenarnya. Kalau jodohnya ya kalau sudah dinikahin itu pasti jangan tanya lagi ini dari Tuhan atau enggak gitu. Ini pilihan Anda gitu. Kira-kira begitu.
Gitu. Pak Hendrawan cukup jelas ya Pak. Jadi itu harus coba terus tuh dalam komitmen pernikahan Pak. Kayaknya kalau case yang berbeda yang bisa tentang perusahaan gagal ya cari usaha yang lain boleh ya Pak ya. Ya, karena kalau case lain itu selain pernikahan itu pasti begini. Ada juga keputusan-keputusan kita ternyata nggak tepat gitu. Nah itu kalau cara melakukannya, menjalaninya sudah diperbaiki terus-menerus, ternyata nggak tepat juga, ya menurut saya balik kanan, mesti ambil yang lain, putar haluan. Begitu, Pak Andreas. Baik Pak, makasih Pak Ishak. Ya. Silakan satu lagi kesempatan yang mau bertanya. Oke, ini ada pertanyaan. Ini Pak dari Pak Diki. Apakah salah mengambil keputusan dengan kaitannya Roma 8 ayat 28 dan Amsal yang berkata kalau salah jalan Tuhan luruskan? Itu pertanyaannya Pak. Kalau Roma 8 ayat 28 itu sebenarnya harus dibaca semua ayat itu ya, atas dan bawah. Sebenarnya kita itu sebagai anak Tuhan ya pasti akan melewati kesulitan, banyak masalah, tapi intinya di dalam semua kesulitan, semua masalah itu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan sampai kemudian ayat 29 kita serupa dengan Kristus gitu. Kalau itu kayaknya ayat itu arahnya ke sana Pak gitu. Begitu. Oke, makasih Pak. Pak Diki masih ada yang mau ditanyakan Pak? Ya tapi memang begini juga Pak Andreas ya, baik Iya, Pak. di rumah, di pekerjaan, di bidang apapun. Sebenarnya kan itu semua tempatnya kita dibentuk Tuhan sampai kita serupa dengan Kristus, tapi di dalamnya Allah turut bekerja di dalamnya, gitu Pak, untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita sadar itu Pak, kita nggak akan jadi orang Kristen yang mengeluh, kita pasti bersyukur. Ketika sesuatu nggak cocok dengan apa yang kita mau, yang kita inginkan, kita tetap bersyukur, Pak. Begitu. Gitu, Pak. Baik, Pak Ishak. Terima kasih, Pak, buat berkat firman Tuhannya, buat sharingnya, memberkati kita semuanya, dan kita juga akan semakin maju, Pak, kuat menghadapi tantangan dengan satu keputusan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, ini kebetulan baru datang Gojeknya kayaknya. Ini dari AMC. Wow. Ucapan selamat ulang tahun buat saya. Terima kasih teman-teman AMC, teman-teman pria yang lainnya. Tuhan memberkati. Oke. Saya silakan Pak Daniel. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini, Pak Ishak. Terima kasih. Ya, saya percaya begini bahwa ciri daripada kedewasaan seorang pria itu adalah keputusan. Dan kekuatan pria itu di keputusannya, saudara. Yes. Dan salah satunya, saudara, lewat sharing firman Tuhan ini, saya jadi berpikir begini. Ya, sebetulnya tidak ada istri yang dominan, ya. Tidak ada istri yang dominan. Ya, yang ada pria yang tidak kreatif, punya inisiatif dan mengambil keputusan, saudara. Betul, Pak. Ya, Pak Ishak ya. Betul. Ya, mengapa istri dominan? Karena pria tidak inisiatif dan tidak bisa mengambil keputusan, jadi dia dominan. Ya, nah kadang-kadang, saudara, kita menyalahkan istri kita dominan, padahal kita sendiri tidak bisa mengambil keputusan. Iya, saya mendapatkan ini lewat sharing dari Pak Ishak malam hari ini. Terima kasih, Pak. Tapi kelihatannya di Zoom ini nggak ada Pak pria seperti itu. Ini adanya di rumah masing-masing, Pak. Maksudnya nggak ada yang ngaku, Pak, itu, Pak. Yang ketawa ini pengalaman, Pak. Ya. Ya, yang diam aja itu pelakunya, Pak. Yang diem itu yang merasa istrinya dominan, Pak. Gitu. Apalagi yang nggak bertanya, Pak, itu, Pak. Pasti merasakan sudah banyak penderitaan, Pak.
Pria putus asa, jangan-jangan Pak itu. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Ishak buat pelayanannya. Ya, saya juga diberkati Pak. Saya juga dikuatkan dalam Zoom ini. Ya, ternyata memang kita nggak bisa tanpa komunitas, harus dengan komunitas. Ya, amin, amin. Ya, malam hari ini bertepatan dengan ulang tahun ya host kita, ya moderator kita, Andreas. Silakan kepada Sansan. Ya. Ya, tadi Andreas kelihatannya gelisah gitu ya duduk di sana tadi. Kayak ada yang mengganggu gitu, terus. Ya itu dia, saya lagi ngobrol ini datang. Jadi saya bingung mau ngobrol sama istri dulu atau mau tetap langsung ngobrol. Ya keputusan itu kan yang satu keputusan. Keputusan. Itu ujian satu keputusan. Kayaknya istrinya diusir-usir gitu tadi saya lihat, Res. Tahan dulu. Oh gitu. Yuk Zoom. Ini ada yang udah dibuka-buka mic-nya, nggak apa-apa, nyanyi happy birthday sekali buat Andreas lah ya. Kita belum pernah ulang tahun virtual, tapi hari ini kita akan ulang tahun virtual sekali ya buat Perdana Andreas. Ya, mau ya? Teman-teman mau ya? Ini mau. Yuk nyanyi yang Om Daniel nyanyi harus paling keras. Kuenya mana dong? Soalnya itu sumbangan semua loh. Saya nyumbang lilinnya. Saya nyumbang lilin. Message-nya ini harus dalam lilin menyala, San. Jadi saya harus kerjain dulu ini. Oke, nyalain dulu lilinnya. Nyalain dulu. Nyalain dulu tuh. Nyalain dulu. Nyalain dulu. Yuk kita nyanyi ya. Happy birthday Andreas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Tepuk tangan dong buat Andreas. Langsung tiup ya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Sekarang juga. Andreas lilinnya udah tiup. Udah ditiup? Sudah. Udah cobain dulu lilinnya. Dilanjut, San, berantakan suaranya. Makan kuenya. Kalau untuk virtual gini kuenya nggak bisa dibagi-bagi ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Untuk virtual sekarang kuenya cuma dilihat aja tadi. Nanti digojekin aja sama Mas ya. Oke, Andreas. Selamat malam. Yo. Dan nanti ya. Pak Jimmy yang doakan buat Andreas. Oke, yuk silakan Pak Jimmy, kita berdoa buat Andreas. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, hari ini kami bersama-sama dengan seluruh pria yang hadir di malam hari ini. Kami berdoa untuk Pak Andreas, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini berulang tahun. Biar Tuhan mengurapi, Tuhan biar Pak Andreas boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Semakin dalam mengenal Tuhan. Menjadi papa yang baik, menjadi suami yang baik ya Tuhan. Tuhan memberkati semua yang dilakukan, pekerjaannya, pelayanannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pengurapan dan kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan Pak Andreas. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih nih buat teman-teman yang ngasih surprise ini, sangat mengejutkan. Oke, sekali lagi terima kasih buat pelayanan Bapak Ishak Tulus, buat berkat firman Tuhan yang menguatkan kita. Terima kasih juga buat Sansan yang sudah jadi sekaligus mengambil alih moderator saya dan pujiannya. Juga Yusman sebagai host yang ini. Pengumuman untuk sebentar, ada Bro Haiki, silakan Bro Haiki, barangkali ada hal yang akan disampaikan. Oke, terima kasih Bro. Puji Tuhan, saya juga merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pak Ishak Tulus. Puji Tuhan, untuk saya bisa belajar
mengambil keputusan dengan tepat. Puji Tuhan. Makasih bro, pengumuman belum ada. Paling ingetin juga buat teman-teman yang belum bergabung atau bantu teman-teman yang belum bisa bergabung untuk bisa Zoom meeting seperti malam hari ini supaya lebih banyak lagi pria-pria yang bisa berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu aja bro. Sama ya bantu doa juga buat Ibu Gembala kita yang sedang sakit. Di nama Tuhan. Mungkin itu aja bro. Tuhan berkati. Ya bro. Halo. Lanjut. Oh. Ya. Hostnya ini Pak Yusman. Hostnya ada gangguan kayaknya. Ya, mati bro, ini baru disambungin pakai yang kuota. Oke. Makasih bro. Tuhan berkati. Ya. Selamat ulang tahun. Oke, makasih bro. Ya. Ini tadinya saya mau share buat acara minggu depan, cuman ini kayaknya ada saya gangguan dengan internetnya. Untuk minggu depan, kita tanggal 1 Oktober 2020 akan dilayani Bapak Pendeta Juli Ardianto. Pak Juli ada bersama-sama kita dengan tema Applying Kingdom Principles atau penerapan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Itu yang akan kita dapat di minggu depan tanggal 1 Oktober. Saya rasa itu aja pengumumannya. Mungkin Pak Daniel ada pengumuman yang lain yang saya lupa? Ya, nggak ada. Cukup ya? Cukup Pak. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk kita semuanya yang hari ini kita bisa beribadah sama-sama, kita menikmati. Kita mau tutup dalam doa ibadah kita ini. Saya mohon sekali lagi Pak Ishak Tulus akan tutup dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal sampai akhir. Kami menyerahkan semua pria yang tergabung dalam acara ini. Biarlah mereka semua terus bertumbuh ke arah Kristus. Dan mereka hidup dalam nilai-nilai kerajaan, apa saja yang mereka bangun, bersama-sama dengan Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati semua usaha pekerjaannya, bahkan di musim kesulitan sekarang ini mereka tetap survive, mereka tetap ditolong Tuhan, mereka tetap kuat, mereka tetap memandang kepada Kristus. Terima kasih Bapa, segala puji bagimu, kiranya berkat Tuhan turun ke atas kita semua dengan limpah-limpah, berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Belum kita tutup, kita akan foto dulu ya. Pak Yusman akan mempersiapkan. Oke, kita akan foto bersama. Layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. Ini masih ada yang tutup ya. Pak Heru, Pak Haryadi, Mas Haryadi. Ya, Mas Haryadi, Bro Heru, masih tutup ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, selesai. Bro, makasih Tuhan berkati. Selamat malam Tuhan. Malam semuanya. Berkati semua. Mohon izin buat Pak Ishak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Andreas. Selamat malam. Daniel, Pak Theo, Pak Ishak Tulus. Tuhan berkati. Adanya Semuanya. Kita semua. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Ya, malam Kebenceng. Thank you ya, Tuhan berkati ya. Amin. Semuanya. Makasih buat pelayanannya buat kirim-kirimnya. Mulyawan, terima kasih Mulyawan. Terima kasih. Terima kasih bolunya. Andreas, terima kasih bolunya.
Terima kasih bolunya ya. Makasih kuenya. Enak banget pokoknya makanan itu bolunya. Bye. Bro, potong kuenya, bro. Bagi sekarang, langsung bagiin, Dek. Kuenya. Ya, Langsung bagiin kuenya, Dek. langsung bagiin. Makan malam. Oh, bener pengen kuenya, Dek. Andreas. Oke, selamat malam. Saya live dulu ya. Saya mau kontak Pak Ishak. Ya, bro. Dan berkati. Udang gincu kok. Udang gincu. Buah.